Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore kawan pajak. Jumpa lagi di acara Tax Live yang biasa mengudara di hari Kamis di setiap minggunya. Bersama saya nih, ketemu saya lagi, si Ikal yang suka makan rujak, ya. Iqbal si penyuluh pajak. Dan bersama rekan-rekan kami, sesama penyuluh pajak ya, biasa kami sebut dengan Tax Army. Nanti akan juga membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak. Nah, seperti biasa, kita akan ngobrol tentang pajak di Tax Live yang mana kali ini ternyata sudah masuk ke episode 115 gitu ya. Nah, juga saya pengen lihat nih, sudah berapa banyak yang sudah ikut nge-view ya acara Tax Live kita pada hari ini sambil disampaikan di woro-woro ya, diumumkan ke teman-temannya yang sudah bergabung. Silakan nih di woro-woro bahwa Tax Live kita sudah mengudara gitu ya. Silakan. Ternyata sudah menembus 138 yang nge-view. Dan bertambah terus nih ya. Mungkin saya sapa dulu nih kawan-kawan pajak. Di sini ada dengan Anin Purwanto, katanya hadir. Oke, selamat sore kawan pajak Anin Purwanto. Juga ada kawan pajak Edwinas. Suaranya live-nya selalu gak kedengeran. Oke, kita coba akan maksimalkan suaranya ya. Kita kencangkan gitu ya supaya informasi obrolan pajak di Tax Lab bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak tentunya. Dan juga mungkin dari udah banyak sekali ya. Ada dari Arianto bergabung juga. Selamat sore kawan pajak Arianto. Juga dari Elvi Rahmi nih. Oh, ini mah teman saya nih. Ikut bergabung juga. Oke, nanti mungkin yang membantu ya, Tax Army yang membantu dalam menjawab pertanyaan dari kawan pajak. Oke, kita kembali lagi. Nah, kawan pajak, di Tax Live kali ini di episode ke-115 ya. Tentunya kita mau bawain tema yang sangat-sangat baru banget gitu ya. Update banget nih. Terkait dengan insentif PPN DTP. Insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Nah, nanti kita akan ngobrol nih terkait dengan seperti apa insentifnya gitu ya. Terus kemudian syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan insentif tersebut seperti apa. Nah, pasti hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh kawan pajak, terutama bagi kawan pajak yang memang berencana ingin membeli rumah baru gitu ya, rumah baru dan ingin memanfaatkan fasilitas ini tentunya. Nah, nanti kawan pajak seperti biasa saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani dengan rekan saya yang sudah hadir. Ya, di sini ada Mbak yang kita hadirkan memang ahlinya di PMK 120 gitu ya. Oke, dengan Mbak Sita. Nah, dari Seksi Peraturan PPN Industri 3 di Direktorat Peraturan Pajak. Selamat sore Mbak Sita. Sore Mas Iqbal. Oke, gimana kabarnya nih Mbak Sita? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, silakan menyapa kawan pajak dulu. Oke, terima kasih. Halo kawan pajak semua, selamat sore, salam sejahtera ya buat kita semua. Kayaknya awalnya enak nih kalau misalnya kita pantun dulu ya. Tadi kan Mas Iqbal udah pantun nih. Oke, mantap, Saya mantap. mau pantun juga nih. Siap, silakan Mbak. Beli bubur sumsum di Istiqlal dan Kota Tua. Cakep. Belinya bulan lalu bareng sama si dia dong. Mantap. Assalamualaikum Mas Iqbal dan kawan pajak semua. Oke. Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, mantap ya kawan pajak ya. Sapaan dari Mbak Sita ya. Nanti yang akan menjelaskan nih terkait dengan PMK 120 terkait dengan insentif PPN DTP gitu ya. Nah, dan juga saya ingin sebelum kita ngobrol nih Mbak Sita ya, saya mau ngasih informasi juga ke kawan pajak gitu ya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom chat yang ada di Instagramnya ya. Nanti akan dibantu nih oleh teman-teman kita ya Mbak Sita ya. Timnya. Ada timnya namanya Tax Army nanti membantu menjawab terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Nanti juga akan juga di akhir dari penyampaian PMK 120-nya ya insentif ini oleh Mbak Sita. Nanti Mbak Sita juga akan menjawab ya Mbak Sita ya terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah ditulis di kolom chatnya gitu ya kawan pajak. Oke, saya balik lagi ke Mbak Sita. Oke, Mbak Sita, kita mulai nih obrolan pajaknya di acara Tax Live ini. Nah, Mbak Sita tadi kan saya sudah sedikit menjadi PMK 120-nya. Silakan Mbak. Oke, siap Mas Iqbal. Baik kawan pajak, tadi Mas Iqbal udah membuka ya acara ini dan menanyakan apa sih sebenarnya latar belakang dari diberikannya insentif PPN
ditanggung pemerintah Iya. atas rumah tapak dan rumah susun Iya. ini. Jadi sebenarnya latar belakang dari memberikan insentif ini adalah karena sektor properti yang sedang melambat pertumbuhannya. Oke. Kenapa kok sektor properti? Karena sektor properti itu memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB kita. Oke. Jadi 14-16% itu kontribusinya dari sektor properti. Dari sektor properti. Selain kontribusi ke PDB, dia juga penyerapan terhadap tenaga kerjanya juga cukup besar. Banyak ya info di situ ya Pak ya. 13,8 juta tenaga kerja kita terserap di sektor properti. Jadi kita pemerintah berpendapat, maksudnya mereka sepertinya perlu nih diberikan intervensi untuk meningkatkan investasi dan juga kinerja pertumbuhan ekonomi agar semakin baik seperti itu. Oke, baik. Nah, dan ini dulu Mas, ada satu lagi nih. Oke, siap, silakan Mbak. Pemerintah ini sebenarnya memberikan insentif PPNDTP ini selama 14 bulan. Oke, jadi dari November Desember 2023 dan nanti tahun 2024. Oh, siap. Oke ya, kawan pajak. Jadi tadi ya, kalau yang sudah baca PMK-nya kan bertanya-tanya nih Mbak, pasti saya juga bertanya-tanya. Kan disebutkannya November dan Desember. Ternyata nggak sampai situ aja, ada lanjutannya nanti ya. Nah, kenapa tuh Mbak seperti itu? Nah, jadi sebenarnya kenapa kita bikin PMK 2023 ini karena nanti kaitannya sama tahun anggaran. Karena kan DTP itu kan berarti kita harus memohonkan anggaran ke DJA. Jadi kita bikin 2 di 2023. Terkait dengan insentif ini ternyata nggak hanya sampai Desember gitu sebenarnya ya, karena kaitannya hanya di tahun anggaran saja. Nanti mungkin kedepannya ada PMK lain ya. Udah lagi dibahas nih. Oh, sudah lagi dibahas. Spill sedikit nih ya. Jadi akan ada PMK lain yang serupa terkait dengan insentif. Nah, nanti baik Mbak Sinta tadi kan sudah disampaikan ya terkait dengan latar belakangnya. Kenapa insentif PPNDTP ini harus ada gitu ya. Jadi harus tinggi. Iya, karena berbagai sektor yang berhubungan dengan rumah, properti gitu ya, Bang. Besi, semen segala semuanya ya masuk ke situ. Jadi kalau dinaikkan terkait dengan propertinya akan berimbas ke yang lain. Ya, semoga seperti itu ya Mbak Sita ya. Oke, baik. Nah, berikutnya Mbak Sita, tadi sudah latar belakang, kita lanjut untuk kawan pajak supaya bisa memahami lagi lebih lanjut dasarnya nih. Nah, di aturan kan disampaikan PPNDTP atas satuan rumah susun dan rumah tapak. Nah, mungkin kawan pajak juga yang baru mau membeli dan baru berpenghasilan gitu ya, belum pernah memanfaatkan fasilitas yang serupa di tahun sebelumnya seperti itu Mbak Sita. Mungkin pengen tahu nih arti dari rumah tapak dan satuan rumah susun itu seperti apa Mbak? Silakan. Iya. Jadi rumah tapak itu sebenarnya di PMK 120 kita udah mengatur ya. Apa sih rumah tapak? Rumah tapak itu merupakan bangunan gedung berupa rumah tunggal atau rumah deret, baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. Kunciannya sebenarnya kalau rumah tapak itu dia menapak lah ya. Sedangkan kalau rumah susun itu dia ya kita ledet ke atas kan pasti kalau rumah susun. Nah, untuk termasuk juga nanti rumah toko dan juga rumah kantor Mas. Oh, itu bagian dari rumah tapak ya? Iya. Cuman kalau untuk gudang enggak, karena kan dia tidak ada aktivitas ini ya. Oh, dia bukan tempat hunian gitu mungkin ya Mbak Sita ya. Gitu. Jadi rumah toko, rumah kantor masih masuk, masih kita berikan juga. Apapun bentuk nama penyebutannya ya. Mungkin kan sekarang namanya keren-keren tuh kayak Soho lah atau apa segala macam. Nah, itu yang penting esensinya rumah toko dan rumah kantor bisa juga. Oke, baik. Nah, itu ya kan pajak tadi rumah tapak ya simpelnya adalah bangunan hunian yang memiliki tanah gitu ya Mbak ya, memiliki halaman lah gitu ya. Kalau rumah susun ya mungkin contohnya adalah kayak apartemen gitu ya. Bahasa kerennya apartemen. Jadi satu tanah untuk beberapa bangunan ke atas gitu ya, seperti itu. Oke, baik sudah makin jelas ya terkait dengan pemahaman kawan pajak tentunya terkait dengan insentif ini ternyata untuk apa sih? Untuk rumah susun dan satuan rumah susun dan rumah tapak gitu ya. Nah, berikutnya Mbak Sita. Nah, kita berlanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Saya sudah nyiapin sebenarnya beberapa pertanyaan nih buat Mbak Sita supaya kawan pajak juga memahami terkait dengan isi dari PMK 120-nya. Nah, saya ingin bertanya nih terkait dengan penyerahan rumah tapak dan rumah susun yang PPN-nya ditanggung pemerintah ini sebenarnya seperti apa sih? Seperti itu ya. Jadi mungkin awalan dulu nih terkait dengan yang diatur di PMK 120-nya. Silakan Mbak Sita.
Iya, baik Mas Iqbal. Baik kawan pajak semua, sebenarnya PPN terutang yang ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan juga rumah susun itu merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat AJB atau PPJB, Mas. Oke. PPJB-nya harus lunas ya. Oh, perjanjian perjanjian pengikatan jual beli ya. Iya. Oke, siap. Dan di hadapan notaris yang kemudian ditambahkan dengan berita acara serah terima rumah. Nah, kenapa kita sampai mengatur sedemikian detailnya? Karena kita ingin melindungi konsumen nih. Dia beli rumah, ya benar harus legal secara dokumen dan juga memang rumahnya benar-benar siap huni. Jadi kita nggak mau dong pemerintah memberikan insentif, tapi konsumennya cuman jualan flyer doang sih pengusahanya gitu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Makanya kita atur nih penyerahannya yang seperti apa sih detailnya. Nah, itu harus ada AJB, PPJB lunas di hadapan notaris, disertai BAST dari 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Oke, jadi harus buktikan dengan adanya BAST gitu ya. Nah, mungkin bisa jelaskan juga BAST-nya seperti apa itu? BAST sendiri sebenarnya bukti serah terima rumah ya. Nah, biasanya dibuat oleh pengembang nanti bahwa dia itu menyatakan bahwa emang rumah ini siap dihuni lah. Intinya biasanya nanti dalamnya ada kayak identitas dari nama penjual, kemudian pembeli, kemudian ada tanggal serah terimanya, dan ada kode identitas rumah. Kemudian ada juga nanti pernyataan bermaterai ya, bahwa itu dokumennya kan berarti sah ya secara hukum ya. Kemudian nanti ada juga nomor berita acara serah terima. Siap. Nah, untuk BAST sendiri nanti wajib dilaporkan di aplikasi milik Kementerian PUPR atau sekarang mungkin dikelola oleh BP Tapera. Kalau pengembang biasanya udah hafal sih nama aplikasinya itu Sikumbang. Iya, gitu deh Mas Iqbal. Jadi dari sisi pengembang sebenarnya sudah familiar ya. Iya. Jadi terkait dengan kalau ingin memanfaatkan fasilitas PPNDTP berarti harus sudah didaftarkan rumah tersebut di Sikumbang oleh pengembang. Betul. Dan juga dari sisi kawan pajak nih sebagai pembeli mungkin perlu juga untuk digarisbawahi bahwa kalau mau memanfaatkan fasilitas PPNDTP ini, rumah yang dibeli harus ada identitasnya identitas yang diinputkan oleh si pengembang di Sikumbang gitu ya. Oke, siap. Gak cuman kita aja, ada NIK, tapi di rumah juga ada. Ada sedikit skill ya NIK. Siap. Selanjutnya nih Mbak Sita nih. Nah, kita coba ke dalam contohnya nih ya, untuk bisa lebih memperjelas lagi terkait dengan insentif ini. Nah, mungkin juga beberapa saat yang sebelumnya ada juga kawan pajak yang pertama bertanya kepada kami nih, Mbak Sita. Kalau misalkan nih ada insentif ini nih ya, udah ada insentif ini. Kalau kita baca di aturannya kan di situ disebutkan bahwa ada batas nilai jual 2 miliar, ada batas nilainya 5 miliar. Nah, kemungkinan seperti apa nih? Jadi ada yang bertanya, kalau saya beli rumah harganya 10 miliar. Berarti kan di atas 5 miliar ya. 10 miliar. Nah, bisakah memanfaatkan fasilitas insentif ini? Gitu ya. Nah, silakan Mbak Sita. Iya, Mas. Sebenarnya terkait dengan insentif DTP ini itu juga nanti berpengaruh terhadap anggaran ya yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kemarin pemerintah memutuskan untuk PPN DTP-nya ini hanya diberikan untuk harga jual rumah paling tinggi 5 miliar, Mas. Jadi kalau di atas 5 miliar nggak dapat dong? Udah pasti dapat ya. Siap. Itu ya kalau bijak. Pertama, di bawah 5 miliar. Iya. Terus kemudian PPN DTP yang diberikan juga sebatas untuk harga yang 2 miliarnya. Jadi ketika Mas beli rumah harga 5 miliar, bisa dapat DTP, tapi hanya atas 2 miliarnya saja. Yang 3 miliar, PPN-nya wajib dibayarkan. Mungkin nanti akan lebih jelas lagi terkait dengan pembuatan faktur mungkin ya Mbak ya. Karena tadi sampai oleh ke bawah nanti akan dijelaskan oleh Mbak Sita. Karena tadi ternyata batasnya harga jualnya 5 miliar. Terus kemudian yang mendapatkan insentif enggak 5 miliarnya, tetapi di 2 miliarnya saja. Gitu ya. Kalau harga rumahnya 2 miliar ya udah 100% dapat. Kalau 2 miliar udah otomatis semuanya DTP. Seperti itu. Terus satu lagi Mas. Apa tuh Mbak Sita? Rumah tapak atau rumah susun ini harus yang baru ya. Dari pengembang. Betul sekali. Harus diserahkan dalam kondisi siap huni itu tuh. Siap. Jadi dipastikan bahwa
rumahnya adalah rumah baru banget gitu ya. Baru, belum pernah dipindah tangankan. Belum pernah dipindah tangankan. Itu ya kawan pajak. Jadi di bawah 5 miliar, terus kemudian belum pernah dipindah tangankan alias rumah baru. Dan jadi, ada kode identitas dan rumah. ada kode identitas rumah. Itu perlu diperhatikan juga. Oke, baik, mantap sekali nih Mbak Sita penjelasannya. Nah, terkait dengan tadi Mbak spill dikit tadi ya, ada kode identitas rumah. Kita berkali-kali ngomong nih, kode identitas rumah. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih ke kawan pajak, kode identitas rumah itu apa sih? Gitu. Silakan. Kode identitas rumah itu sebenarnya mirip kayak kita lah, kode NIK kita ya. Sebenarnya itu untuk mengidentifikasi si rumah tersebut. Bagaimana legalitasnya, kemudian dokumen-dokumennya. Karena dari teman-teman di Kementerian PUPR atau BP Tapera memang ketika pengembang mendaftarkan unitnya itu akan didaftarkan dari seat plan, kemudian dokumen-dokumen terkait dengan pembangunan si perumahan itu. Nah, selain itu si kode identitas rumah juga akan kita gunakan untuk pengawasan. Oke, baik. Jadi tadi ya kata pajak, kode identitas rumah itu seperti itu yang disampaikan oleh Mbak Sita, bukan nomor rumah ya, maksudnya bukan nomor rumah yang kita tempel depannya, bukan ya, tapi yang diinputkan oleh si pengembang di aplikasi Sikumbang. Jadi nanti akan tergenerate ada tuh nomornya di situ. Oke, luar biasa, pengetahuan baru lagi nih buat kita semua ya kawan pajak. Oke, terkait dengan insentif PPN DTP untuk rumah tapak dan satuan rumah susun. Nah, untuk pertanyaannya berikutnya nih Mbak Sita. Nah, terkait dengan juga contoh kasus nih, bahwasanya terkait dengan pembelian rumah ada kalanya kita membayar uang muka, ada kalanya kita juga sudah melakukan pencicilan, gitu ya. Kita belum melihat nih ada PMK ini sebelum melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi misalkan contoh dari kawan pajak juga bertanya nih, kalau saya sudah melakukan pembayaran uang muka, saya sudah mencicil, tapi itu dilakukan di bulan sebelum PMK 120 ini mulai berlaku. Ya kalau kita sebutkan ya PMK 120 ini mulai berlaku kan di bulan November ya. Mungkin tepatnya di tanggal berapa ya Mas Sita? 21 November. 21 November 2023. Nah, seperti apa nih? Apakah yang contoh seperti itu juga mendapatkan fasilitas insentif PPN DTP atau enggak, Mbak? Silakan, mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak. Keren banget nih Mas Iqbal, pertanyaannya menggelitik. Ini teman-teman pajak, sebenarnya pemerintah itu memberikan relaksasi ya teman-teman pajak. Untuk pembayaran cicilan ataupun uang muka nih sebelum berlakunya PMK ini itu masih bisa mendapatkan PPN DTP, tapi sebatas pembayarannya itu paling banget ini 1 September 2023. Ketika pembayarannya sebelum 2023 maka dia otomatis nggak bisa dapat. Tapi ketika ada pembayaran cicilan di 1 November atau Oktober gitu ya, itu masih bisa dapat, cuman atas PPN terutang di November dan juga Desembernya. Untuk yang September dan Oktober dia nggak bisa dapat, tapi November Desembernya bisa. Oh gitu, jadi kawan pajak ketika kawan pajak sudah pernah atau sudah membeli rumah gitu ya, sudah melakukan cicilan, sudah bayar uang muka di September ya, cut off-nya di September gitu ya Mbak. Cut off 1 September 2023 ternyata bisa memanfaatkan fasilitas PPN DTP ini dengan catatan tadi bahwa yang mendapatkan insentifnya di masa November dan Desembernya, bukan dari September atau Oktobernya ya Mbak ya, di November dan Desembernya. Oke, semakin jelas lagi apa yang bisa kita pelajari nih terkait dengan insentif PPN DTP ini. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya lagi nih Mbak. Nah, juga banyak yang bertanya kepada kami juga nih Mbak terkait kalau misalkan saya kan punya uang banyak nih ceritanya, kawan pajak punya uang banyak nih, alhamdulillah ya, rezekinya bagus gitu ya. Ada fasilitas ini, terus kemudian saya ingin memanfaatkan fasilitas ini, saya langsung beli rumah lebih dari satu, beberapa rumah susun atau beberapa rumah tapak. Nah, apakah hal yang seperti itu bisa mendapatkan fasilitas untuk kesemuanya, gitu Mbak? Silakan, mungkin ini juga untuk memperjelas pertanyaan dari kawan pajak juga. Silakan. Iya Mas, untuk fasilitas ini sebenarnya cuman bisa dimanfaatkan untuk satu NIK itu satu rumah susun atau rumah tapak. Jadi dia milihlah salah satunya.
Tapi kalau misalnya ini kan fasilitas DTP ini udah banyak ya. Sebelum-sebelumnya udah ada, Oh pemerintah iya, udah pernah ngasih DTP di ya. 2021, Ketika COVID itu, 2022, ya ada, ya oke. ada PMK-nya udah macam-macam tuh perjalanannya. Nah, ketika di tahun-tahun sebelumnya dia sudah memanfaatkan, dia masih bisa nih memanfaatkan di 2023 ini di PMK 120. Cuman ya hanya sebatas 1 unit aja. Oke. Terserah mau pilih rumah tapak boleh, rumah susun boleh. Tapi hanya 1 ya? 1. Nah, tuh kawan pajak. Jadi istilahnya kalau punya rezeki yang berlebih pun ini juga harus berbagi dengan yang lainnya gitu ya. Jadi tadi disampaikan hanya 1 rumah, 1 unit ya untuk rumah tapak atau satuan rumah susun untuk 1 NIK. Dan kalau dulu pernah memanfaatkan fasilitas serupa di aturan di 2021 dan di 2022, ternyata sekarang masih bisa lagi nih. Silakan untuk bisa memanfaatkan fasilitasnya untuk membeli properti ya untuk rumah tapak atau satuan rumah susun seperti itu. Tapi nanti ketika di 2024 nih Mas, ketika dia belum selesai nih transaksinya di 2023. Nah, 2024 itu dia masih bisa nih dapat, karena kan memang transaksinya masih belum selesai ya. 2023 dia baru bayar pembayaran uang cicilan gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi ketika transaksinya memang sudah selesai di 2023, karena ini PMK-nya sebenarnya satu kesatuan, tapi tahun anggarannya beda, maka ya udah cuman bisa dapat di 2023 aja. Misalnya nih Mas belinya cash ya, cash keras langsung di 2023 nih. Ya udah 2024 Mas sudah nggak bisa manfaatin. Tapi kalau Mas bayar cashnya 10 kali gitu ya, bayarnya baru 2 November Desember nih baru bayar. Nah, nanti 2024 masih bisa melanjutkan untuk penyelesaian pembayarannya, masih bisa dapat DTP. Oke, paham. Mungkin kalau Pak juga jadi paham ya gitu, ternyata untuk pengaturan di PMK 120 inline nanti berkelanjutan dengan di 2024. Jadi ketika belinya di November atau di Desember 2023, tadi kan kalau yang memanfaatkan PMK sebelumnya di 2021 dan 2022, ternyata masih bisa lagi di 2023. Nah, kalau untuk yang nanti di 2024, kalau sudah melakukan transaksi di 2023 ini ya, khususnya di November dan Desember, ternyata tidak bisa lagi karena ini inline masuk satu rangkaian lah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya Mbak Sita ya, jadi makin lebih memahami nih terkait dengan insentif PPN DTP ini. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, nah kalau tadi kan sudah memahami nih seperti apa syaratnya, kemudian apa sih insentifnya seperti apa sih gitu ya, dan juga besarannya seperti apa sih terkait dengan pengaturan-pengaturan yang lainnya. Nah, sekarang ke teknis nih Mbak Sita, terkait tadi yang saya sampaikan, kalau buat fakturnya gimana nih, gitu ya. Jadi ini untuk pengetahuan dari sisi pengembang, juga dari sisi pembeli nih, ya harus tahu juga nih, supaya nanti ketika ingin memanfaatkan fasilitas ini, bisa benar-benar memanfaatkan, ya tidak istilahnya ingin pakai tapi kemudian bermasalah, fakturnya salah atau gimana, jadi dibatalkan gitu kan. Nanti rugi juga nih. Nanti rugi juga gitu ya. Silakan Mbak Sita. Iya, jadi sebenarnya untuk PPN DTP ini kan tadi diberikan sebesar harga jual paling tinggi 5 miliar ya Mas. Iya, betul. Nah, ini dibagi atas 2 periode penyerahan nih. Ketika unit rumah itu diserahkan dengan dibuktikan dengan BAST itu tadi dari 1 November sampai dengan batasnya 30 Juni, maka PPN DTP yang diberikan sebesar 100%. Siap. Tapi ketika penyerahannya setelah Juni, jadi 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024, maka nanti PPN DTP yang diberikan cuma sebesar 50%. Jadi PPN DTP insentifnya, besarannya ya, ada 2 nanti kalau pajak sebelum kita ngomongin faktur nih. Sebelum ngomongin faktur nih, ternyata ada 2, ada yang 100%, ada yang 50%. Kalau 100% dibuktikan BAST-nya sudah dibuat gitu ya, sampai dengan 30 Juni 2024 ya Mbak Sita. Kalau misalkan lebih dari itu sampai dengan 31 Desember 2024 ya BSST-nya dibuat, berarti dapatnya yang 50%. Gitu. Nah, mungkin lebih lanjut lagi ada kaitannya dengan buat fakturnya nih Mbak ya. Oke, silakan Mbak Sita. Faktur pajaknya. Nah, sebenarnya faktur pajak mungkin bukan hal yang aneh ya di pengembang ya, pasti dia udah biasa membuat faktur. Ya, tentunya ya. Jelas yang pertama adalah ketika fasilitasnya DTP, kode fakturnya adalah 07. Fakturnya itu harus mencantumkan ya nama penjual, nama pembeli, NPWP, semuanya itu harus diisi. Kemudian untuk cara pembuatan fakturnya, untuk harga 2 miliar, dia wajib membuat faktur
07 dengan 2 buah faktur Oke. yang dengan DPP masing-masing 50%-nya. Oke. Harga jual 2 miliar, maka faktur pertama 07 DPP-nya 1 miliar, yang satu lagi 07 DPP-nya 1 miliar lagi. Oke. Siap. Karena kenapa kok 2 faktur? Ini banyak yang tanya juga nih. Iya, ini banyak yang tanya juga. Kenapa nih bisa jadi kok jadi kita 2 faktur? sebenarnya ini untuk mengantisipasi ketika si pengembang itu agak mundur nih penyerahannya. Oke, siap. Ketika dia menjanjikan Juni, ternyata penyerahannya baru Agustus, berarti kan nggak jadi 100 dong. Oh jadi iya, 50. tadi yang tadi ya, persentase yang 100% dan 50%. Iya. Harusnya 100, oh ternyata nggak dapet nih, Iya, karena lewat, 50. jadi 50%. Oh, otomatis salah satu fakturnya harus dibenerin dong. Siap, gitu. siap. Nah, kalau untuk harga yang di atas 5 miliar, ya udah untuk 2 miliarnya itu tetap sama. 0722, yang 01-nya untuk yang di atas 2 miliarnya. Oke, siap. Gitu. Oke, jadi sama-sama ya. Jadi istilahnya mengcover takutnya adanya mundur terkait penyerahannya. Harusnya dapat 100% karena sampai dengan Juni 2024 gitu ya. Ternyata mundur. Baru diserahkan misalkan di bulan Oktober gitu ya, Oktober 2024. Jadi dapat insentifnya 5%. Otomatis fakturnya yang tadi ya memudahkan. Kenapa dibagi 2? Karena nanti tinggal membetulkan saja satu fakturnya. Salah satu faktur. Tapi kalau misalnya pengembang emang udah pede nih, memang dia berkomitmen ngasihnya Agustus, ya udah langsung bikin faktur aja. Yang 101, yang 107. 01-nya silahkan dibayar. 07-nya DTP. Oh gitu. Siap. Jadi tergantung lagi, kita lihat juga pengembangnya gitu ya. Iya. Nah, pengembangnya ketika bisa memberikan kepastian, nah itu juga dari sisi pembeli juga, oh oke nih mantap gitu ya, kita udah tahu dapat 100% atau dapat 50%. Iya. Selain itu Mas, di faktur juga harus diberikan keterangan nih. Oke, gimana Mbak? Keterangannya itu nanti ada pemilihan. Kalau dulu namanya cap ya. Iya. Karena dulu kan faktur dicap gitu ya. Dicap ya, karena kalau sekarang bentuknya mah terangan lah, gitu PPN ya. ditanggung pemerintah, eksekusi PMK 120. Oke. Nah, nanti bisa di refresh aja kalau memang belum muncul. Kita udah masukin di faktur sih gitu. Oke. Nah, selain itu PKP juga harus menyampaikan laporan realisasi. Laporan realisasinya gampang aja sih, cuman tinggal melaporkan si fakturnya itu di SPT. Oke, baik. Jadi terkait dengan faktur ya, apalagi ini pembuatan faktur kita sudah tahu nih Mbak Sita ya, dibuat di e-faktur. Kalau pembuatan terkait dengan ingin menggunakan fasilitas, tentunya ada istilahnya kita harus memilih aturan yang dicap di faktur tersebut ya. Kalau di e-faktur tadi seperti yang disampaikan Mbak Sita, kalau misalkan belum ada yang tadi disampaikan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK 120 tahun 2023, refresh aja. Atau enggak mungkin e-fakturnya belum update gitu ya Mbak Sita ya? Bisa jadi, jadi silakan diupdate. Iya. Selain itu kita juga ngatur juga Mas, di faktur itu harus mencantumkan kode identitas rumah itu tadi di dalam nama barang. Nah itu yang perlu di alat kita nih untuk melakukan monitor ya. Iya, monitor. Iya, itu juga lagi-lagi kita menyampaikan harus memastikan bahwa sudah ada kode identitasnya gitu ya. Jangan sampai tidak ada, karena walaupun tadi sudah dibuat fakturnya benar gitu ya, identitasnya semua ada, tapi identitas dari rumahnya kode identitasnya nggak ada. Nah, bisa jadi nggak dapat insentif gitu ya Mbak Sita ya. Iya, ada juga yang nanya nih Mas. Apa tuh Mbak Sita? Ini pengembang. Sebenarnya kalau 07 tuh PM-nya bisa dikreditin nggak sih? Nah, itu penting banget itu Mbak. Mas. Oke. PPN DTP itu PM-nya bisa dikreditkan ya kawan pajak. Oke, dianggap membayar sebenarnya ya, cuma ditanggung oleh pemerintah. Oke, siap keren nih. Informasi yang sangat menarik nih Mbak Sita ya. Oke, kita lanjut lagi Mbak Sita nih terkait dengan pertanyaan dari kawan pajak juga nih. Apakah mungkin ada penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang nggak dapat insentif gitu ya. Tadi mungkin sedikit kita sudah bahas juga sebelumnya, kalau misalkan di atas 5 miliar ya nggak dapat insentif. Mungkin selain itu apakah ada lagi, silakan Pak Sita menjelaskan kepada kawan pajak. Sebenarnya ketika harga di atas 5 miliar udah pasti ya itu nggak bisa memenuhi ya. Yang jelas objek yang diserahkan itu bukan rumah tapak atau rumah susun. Misalnya tadi gudang. Iya. Kan rumah apa sih namanya sekarang yang gudang kan ada juga itu ya. Bukan tempat hunian lah gitu ya. Iya, bukan tempat hunian. Pokoknya tidak ada bagian yang digunakan untuk huniannya. Nggak bisa. Kemudian pembayaran cicilannya sebelum 1 September nih. Oh ya tadi ya, cut off untuk cicilannya itu baru yang 1 September saja yang bisa. Kalau yang sebelumnya nggak dapat ya. Itu. Nah, kemudian penyerahannya ini karena ini kan PMK 120 ini kan untuk tahun anggaran 2023 ya. Ketika memang
transaksi sudah selesai ya berarti penyerahannya harus di November Desember kan berarti. Oh, Tapi iya. kalau misalnya memang belum selesai, penyerahannya itu bisa sampai dengan 2024. Oke, tapi kalau lewat gak dapet ya Mbak? Setelah 2024. Mm. Itu mungkin nanti next aja deh, saya Oh, juga nggak tahu oke. ya, nggak bisa nge-spill juga Iya, sih, iya, itu masih mungkin berhubungan dengan yang panjang to be ya, iya, masih to panjang. be, Nah, ya. untuk yang Nggak tahu sekarang juga. mungkin tadi ya seperti itu. Oke. Kemudian nggak boleh dipindah tangankan juga Mas dalam satu tahun. Oh, ada holding periodnya ya. Iya. Jadi tidak boleh dipindah tangankan lagi dalam waktu 1 tahun. Oke. Kemudian fakturnya harus sesuai sama yang tadi udah Oh, kita jelasin ya. ketentuan-ketentuan faktur tadi harus ada Iya. ya, kode identitas, terus Iya. kemudian ada capnya gitu Iya, ya. laporan realisasi. Laporan realisasi harus dilaporkan Laporkan juga. faktur di SPT itu dan Betul. tidak mendaftarkan BHST. Nah, itu harus penting tuh. Pokoknya setelah ada penyerahan BHST-nya harus dilaporkan di aplikasi Nah, Sukumbang. ini mungkin dari sisi pengembang. Jadi kalau kawan pajak sebagai pembeli juga harus memastikan hal tersebut ya, Mbak Iya, Zita ya. iya. Ditanyakan apakah si pengembang sudah mendaftarkan Iya. BAST-nya ke Sikumbang. Sikumbang gitu ya. Karena kalau nggak daftar, walaupun tadi di atasnya ya sudah Udah oke memenuhi. benar memenuhi gitu ya. Iya. Ternyata nggak didaftarin BAST-nya, nggak dapat nanti Iya, ya. Nanti digagalkan terkait dengan insentifnya. Betul. Oke, baik. Mungkin ini akan mengingat waktu juga pertanyaan terakhir nih Mbak Sita ya. Jadi kita ada pertanyaan terakhir dari kawan pajak juga yang mungkin supaya tidak mengganjal nih apa yang kita harus pahami di insentif PPN DTP ini. Nah, kalau atas rumah tapak dan satuan rumah susun tersebut itu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, ya ada fasilitas nih pembebasan PPN. Iya, PMK 60 itu. PMK 60. Apakah dapat juga menggunakan fasilitas DTP ini? Nah, silakan Mbak Sita. Iya, pada dasarnya sih bisa memilih ya, tidak boleh double. Oke. Kalau memilih silahkan mau Iya, pakai yang DTP atau mau pakai yang fasilitas dibebaskan, Oke. silahkan. Tinggal diikuti syarat-syaratnya aja Oke. di masing-masing PMK. Seperti itu. Jadi sama-sama fasilitas ya, tapi ada pengaturannya sendiri-sendiri. Iya. Jadi silakan memilih saja ya dari pihak pengembang atau juga dari pihak pembeli ya, kawan pajak terutama. Nah, silakan kalau memang ingin menggunakan pembebasan PPN insentifnya, aturannya yang dipakai yang terkait PMK 60 tadi Iya, ya. PMK 60. Kalau misalkan mau yang PMK 120 ya ikuti sesuai dengan aturan di PMK 120 yang tadi disampaikan oleh Mbak Sita. Oke, terima kasih Mbak Sita. Iya. Mungkin sudah jelas nih apa yang diatur di PMK 120 terutama terkait dengan tadi ya insentif PPN DTP-nya bagi kawan-kawan pajak yang memang juga berencana membeli rumah gitu ya. Tadi aturannya tolong untuk bisa dilihat. Kalau misalkan ada yang terlewat nih kawan pajak, silakan masih ada bisa merelay lagi tadi obrolan kita ya di Instagram Reels milik Dijen Pajak RI gitu ya, @dijenpajakri. Jadi video ini atau tayangan ini gitu ya, obrolan kita kali ini itu terekam Mbak Zita, ada di Instagram Reelsnya. Oke, berikutnya sesuai dengan janji di awal kita mau baca pertanyaan. Nah, pertanyaannya nih sudah disarikan nih, ada dari operator kita yang keren banget nih Mbak Sita ya. Operator kita sudah mencari pertanyaan dari kawan pajak yang ingin coba dijawab oleh Mbak Sita. Nah, yang pertama dari @sftrlchmn. Wah, susah nih bacanya Mbak Sita. Nah, kawan pajak tersebut bertanya nih Mbak Sita, Min, kalau KPR apakah dapat PPN DTP juga? Iya. Nah, silakan Mbak Sita, mungkin Oke. bisa menjelaskan. Iya, langsung saya jawab ya. Jawab aja. Pertanyaannya. Oke, KPR itu sebenarnya adalah hubungan antara ya, ketika dilakukan pembayaran. Oh, oke, siap. Jadi untuk nyicilnya kita kan maksudnya ada 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Itu berarti udah tanggung jawabnya kita sama bank. Ketika developernya ya ketika pelunasan dari banknya ke si developer itu. Jadi saya jawab bisa dong. Oke, bisa kawan pajak ya. Jadi itu hanya sistem pembayaran saja. Iya. Justru kalau saya pikir kalau KPR lebih pasti lagi karena ketika KPR selesai, ajab gitu ya, ijab kabul, dananya langsung terbayarkan semua ya. Jadi otomatis kalau misalkan mengingat waktu November Desember ini lebih pasti Lebih malah. pasti malah Iya, KPR ya. malah bisa Kalau yang bener. belum punya duit segepok gitu Ya, belum punya uang yang banyak itu, belum punya uang cashnya ya. Kalau tadi kan contohnya dibayar cash keras gitu Iya. ya. Nah, kalau ini sudah lebih pasti dengan catatan tadi ya bahwa
KPR-nya memang sudah disetujui. Gitu. Penyerahannya maksimal 31 Desember 2024. 31 Desember 2024. Oke, berikutnya pertanyaan kedua Mbak Sita dari boboka.rynn ya. Ya, mungkin. Oh, itu Mas sama ya? Mas sama. Underscore. Oke, sekarang yang dari ini Mbak, mungkin yang coba kita cek cari yang @shareshake.nat. Oh ya. Ya, @shareshake.nat. Ya. Nah, kawan pajak ini bertanya nih Mbak, bagaimana dengan pembelian ruko? Nah, mungkin tadi kaitannya terkait dengan pengertian rumah tapak. Iya, apakah ruko ini masuk ke rumah tapak, Mbak Sita, atau enggak? Karena kan yang dapat insentif rumah tapak nih. Ya, silakan Mbak Sita. Oke, Mas. Pada dasarnya ruko tadi udah kita jelasin ya sebenarnya, rumah toko dan juga rumah kantor itu bisa dapat PPN DTP karena ada bagian untuk tempat tinggalnya, seperti itu. Oke, jadi ruko itu masuk ke pengertian rumah tapak gitu ya. Jadi otomatis ya dapat insentif PPN DTP. Oke. Terima kasih Mbak Sita karena waktu juga nih kawan pajak, mohon maaf sudah lebih dari 30 menit karena ya, untuk Tax Live memang mengudara selama 30 menit, tapi tidak terasa nih obrolan kita sudah melebihi 30 menit atau lebih tepatnya kita sudah memasuki menit ke 36 gitu ya. Nah, kawan pajak terima kasih atas perhatian dan juga atensinya sudah ikut gabung obrolan kita kali ini gitu ya. Mungkin dari Mbak Sita ada yang ingin disampaikan terakhir untuk kawan pajak terkait dengan PMK 120 ini? Silakan. Jadi kawan pajak nggak usah takut lah, ayo kita manfaatkan PMK 120 bagi teman-teman yang memang ingin memiliki hunian. Nanti tinggal dibajak kembali aja secara lebih rinci dan juga lebih jelas di PMK. Dari teman-teman pengembang kita juga udah melakukan sosialisasi juga. Saya rasa sih teman-teman pengembang juga sudah terinfo dengan adanya PMK 120 ini. Oke, jadi kalau kalian pajak ternyata baca sendiri nih PMK 120-nya belum paham juga, silakan masih bisa dilihat video kita gitu ya di Instagram atau bertanya ke penyuluh pajaknya gitu ya. Nah, seperti saya di KPP tapi ya. Silakan seluruh Indonesia nanti bisa lebih memahami lagi. Nah, oke, terima kasih Mbak Sita. Sama-sama, sama-sama sudah menyampaikan atau memberikan wawasan ya terkait dengan insentif PPN DTP. Nah, kawan pajak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, baik yang disengaja atau tidak. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di Tax Lab episode berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah.